Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Historical Explorer, perkenalkan kami adalah kelompok Historio. Di sini kami akan ngejelasin ke kalian bagaimana strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Eropa dari awal abad 14 hingga abad 20. Nah, seperti yang kita tahu, pada awalnya bangsa Eropa datang ke Indonesia dilatar belakangi motif ekonomi, yakni untuk melakukan perdagangan rempah-rempah yang merupakan komoditas utama pada saat itu. Pada awalnya semua berjalan dengan baik-baik saja, sampai muncul keinginan dari bangsa Eropa untuk melakukan penjajahan di Indonesia. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi hal tersebut, yakni gold, kekayaan, glory atau kejayaan, dan gospel atau agama. Ketika kebijakan bangsa-bangsa penjajah ini melalui rasa keadilan, mengoyak-ngoyak martabat dan harga diri, serta melahirkan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Dari saat itu, lahirlah bentuk perlawanan dari bangsa Indonesia terhadap bangsa penjajah. Kalian tahu nggak, pada saat itu perlawanan hanya dilakukan oleh tiap-tiap kerajaan yang merasa martabatnya dilecehkan, kedaulatannya dilanggar, dan kepentingannya terancam oleh bangsa penjajah. Jadi perlawanan yang ada masih dilakukan secara kedaerahan dan dipandang oleh kerajaan lain sebagai masalah internal. Dengan demikian, kerajaan lain memilih tidak terlibat kecuali jika mereka diminta bantuan untuk menjadi sekutu. Pada tahap ini, belum ada kesadaran dari rakyat Indonesia bersatu melawan bangsa penjajah. Meskipun begitu, kerajaan-kerajaan di Nusantara tetap menghadapi musuh yang sama, yaitu bangsa penjajah yang berambisi menguasai wilayah dan perekonomian kerajaan kelak. Dari adanya kesadaran akan musuh yang sama, ini membuat bangsa Indonesia pada akhirnya bersatu untuk melawan bangsa penjajah. Perlawanan bangsa Indonesia dimulai pada tahun 1511. Pada saat itu bangsa Portugis datang ke Indonesia dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Bangsa Portugis datang menggunakan kapal layar dan berlabuh di wilayah Malaka. Pada awalnya kedatangan bangsa Portugis ini disambut oleh raja serta rakyat Ternate. Bahkan Portugis diberikan hak mendirikan benteng dan hak monopoli dagangan cengkeh. Keserakahan Portugis membuat rakyat Ternate atau Maluku sengsara. Permusuhan antara kedua pun tidak dapat dihindarkan. Ada berbagai macam perlawanan dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap Portugis. Di antaranya adalah Perlawanan Kesultanan Demak, pendudukan Portugis atas Malaka pada tahun 1511, serta kebijakan monopoli dagang yang akan membuat aktivitas perdagangan para saudagar muslim di Demak terganggu. Selain itu, kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia untuk menyebarkan agama Katolik dianggap menghalangi penyebarannya umat Islam di Nusantara. Perlawanan rakyat Demak terhadap Portugis dipimpin oleh Patih Unus pada tahun 1513. Namun, perlawanan tersebut dapat dipatahkan oleh Portugis. Dilanjut, kemudian pada tahun 1521, rakyat Demak melakukan perlawanan lagi terhadap Portugis. Namun, lagi-lagi perlawanan tersebut dapat dipatahkan kembali oleh Portugis. Bahkan, pemimpin mereka yaitu Patih Unus pun gugur dalam medan perang. Dilanjut, pada tahun 1527, rakyat Demak di bawah pimpinan Fathahillah melakukan kembali perlawanan terhadap Portugis yang mulai menanamkan pengaruh dan menguasai jalur tempuh perjalanan di pelabuhan Sunda Kelapa. Perlawanan rakyat Demak terhadap Portugis di Sunda Kelapa dibantu oleh rakyat Cirebon dan Banten, yang dimana serangan ini berhasil membuat dan mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Karena kemenangan rakyat Demak terhadap Portugis, nama Sunda Kelapa kemudian diganti menjadi Jayakarta, yang di kemudian hari dikenal sebagai Jakarta. Perlawanan Kesultanan Aceh. Perlawanan rakyat Aceh terhadap bangsa Portugis sudah dilakukan sejak 3 dekade awal pada abad 16 Masehi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan rakyat Aceh melakukan perlawanan ke Portugis. Pertama, karena keinginan Aceh menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka. Yang kedua, karena ambisi Portugis untuk memonopoli perdagangan Aceh. Dan yang ketiga, karena Portugis melakukan blokade terhadap perdagangan Aceh. Perlawanan pertama kali dilakukan pada tahun 1537, dipimpin oleh Sultan Aulidin. Tetapi sayangnya perlawanan yang ada dapat dipatahkan oleh Portugis. Rakyat Aceh pun kembali melakukan perlawanan pada tahun 1547, 1568, 1573, 1574, dan 1577. Tetapi belum juga berhasil mengalahkan Portugis ketika Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Rakyat Aceh kembali melakukan perlawanan terhadap Portugis meski sempat unggul di awal peperangan.
perlawanan untuk kesekian kalinya, Aceh harus mengakui kekalahan perlawanan Aceh terhadap Portugis di Malaka berlangsung selama kurang lebih 1 abad. Perlawanan Kesultanan Ternate. Perlawanan terhadap bangsa Portugis pertama kali dipimpin oleh Sultan Hairun. Ini disebabkan oleh monopoli perdagangan, penyebaran agama Katolik, dan campur tangan terhadap urusan internal di Kesultanan Ternate yang dilakukan oleh bangsa Portugis. Ini membuat rakyat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Hairun melakukan perlawanan terhadap Portugis. Sayangnya, Sultan Hairun ditangkap oleh Portugis dan kemudian dihukum mati pada tahun 1570. Perlawanan pun dilanjutkan oleh Sultan Babullah. Di bawah kepemimpinan Sultan Babullah, bangsa Portugis berhasil diusir dari Maluku. Akhirnya, Portugis pun meninggalkan Ternate dan menetap di Timur Timur hingga awal abad ke-20. Belanda. Kan harus tahu nih, setelah perlawanan terhadap bangsa Portugis, bangsa Indonesia dihadapkan dengan bangsa Belanda yang datang melalui daerah Banten pada tahun 1956 dan dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Semula, kedatangan mereka ini disambut baik oleh penduduk dari Banten. Tetapi, lama-kelamaan, bangsa Belanda menunjukkan sifat serakah, kasar, dan juga sombong. Mereka memaksa rakyat Banten untuk menyediakan lada dan tidak mau membayarnya. Hal ini menyebabkan rakyat Banten pada akhirnya mengusir Belanda. Akhirnya, dengan terpaksa, Belanda harus menyingkir dari Banten. Orang-orang Belanda kemudian berlayar ke Bali. Namun, armada Belanda di Bali tidak mendapat sambutan yang baik dari warga di sana. Akhirnya, armada Belanda memutuskan untuk kembali ke Eropa. Kemudian, Belanda datang lagi ke Indonesia pada tahun 1598 yang dipimpin oleh Jacob van Eyck dan Van Warwijck. Sikap mereka lebih ramah daripada sebelumnya, sehingga kedatangan mereka ini diterima dengan baik oleh masyarakat. Dan karena sudah bersikap ramah, masyarakat Indonesia akhirnya mengizinkan mereka untuk berdagang. Karenanya, lama-kelamaan, semakin banyak armada Belanda yang datang ke Indonesia untuk melakukan perdagangan. Terbukanya jalur perdagangan di Indonesia menyebabkan munculnya persaingan di antara para pedagang, baik dengan Belanda sendiri maupun dengan pedagang Eropa lainnya. Mereka bersaing untuk membeli rempah-rempah sebanyak-banyaknya dari Indonesia. Dari sanalah akhirnya Belanda mendirikan VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie. Disingkat VOC didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. Tujuan utama didirikannya VOC adalah untuk memenangkan persaingan dagang dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Pimpinan VOC pada saat itu disebut sebagai Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal VOC yang pertama adalah Peter Both. Setelahnya mereka berhasil mendirikan organisasi VOC, kelompok pedagang Belanda menjadi semakin tertarik untuk menguasai daerah-daerah di Nusantara. Awalnya, kegiatan VOC hanya berdagang saja. Akan tapi, lama-kelamaan, VOC mengubah tujuan mereka yang dari dagang menjadi berusaha untuk menguasai perdagangan, yang kemudian disebut monopoli. Untuk mewujudkan maksud tersebut, VOC membentuk tentara pasukan, mencetak uang sendiri, dan mengadakan perjanjian-perjanjian dengan raja setempat untuk mendapatkan keuntungan bagi pihak VOC saja. Saya 1. Perlawanan rakyat Mataram. Perlawanan rakyat Mataram terjadi karena VOC yang memonopoli perdagangan, dan VOC menjadi penghalang Sultan Agung dalam mewujudkan cita-citanya, yaitu mempersatukan Pulau Jawa di bawah kekuasaan Mataram. Pada 22 Agustus 1628, pasukan Mataram dipimpin oleh Temenggung Baurekso tiba di Batavia. Serangan pertama ini gagal dan tidak kurang dari 1.000 prajurit Mataram gugur dalam pertempuran. Setelah gagal di serangan pertama, Sultan Agung melancarkan serangan kedua yang dipimpin oleh Kiai Adipati Dumina, K.A. Puger, dan K.A. Purabaya pada tahun 1629. Kesiapan prajurit Mataram pada serangan kedua ini terbilang jauh lebih matang dengan kekuatan yang lebih besar. Total ada 14.000 prajurit Mataram dikerahkan untuk menyerang VOC. Pada saat itu, mereka juga mendirikan lumbung-lumbung padi di daerah Tegal dan Cirebon. Hal ini bertujuan sebagai perbekalan selama bertempur. Akan tetapi, VOC mengetahui hal tersebut, sehingga
lumbung-lumbung padi tersebut pada akhirnya dibakar oleh VOC. Akibatnya pasukan Mataram tidak memiliki persediaan makanan lagi. Karena kurangnya pasokan makanan, perlawanan rakyat Mataram terhadap bangsa Belanda pun akhirnya dapat dipatahkan lagi oleh pasukan Belanda. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap VOC diakhiri dengan Perang Banjar. Perang Banjar Barito atau Perang Kalimantan Selatan adalah perang perlawanan terhadap penjajahan kolonial Belanda yang berlangsung antara tahun 1859 sampai dengan 1905 yang terjadi di Kesultanan Banjar yang meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Perang ini terjadi karena pada saat itu kedatangan Belanda yang ikut campur dalam urusan Kesultanan Banjar menimbulkan konflik yang banyak membuat permasalahan. Berbagai konflik muncul dari kedatangan Belanda ke Banjar. Ini membuat rakyat Banjar pada akhirnya melakukan perlawanan. Perlawanan rakyat Banjar terhadap VOC dimulai pada tanggal 25 April tahun 1859 yang dipimpin oleh Pangeran Antasari. Beliau berjuang bersama Ali Akbar, Mantri Taming Yuda dalam menggerakkan hingga kurang lebih 300 prajurit. Perlawanan rakyat Banjar berhasil karena pada saat itu Pangeran Antasari menggunakan strategi gerilya untuk melawan Belanda. Serta semangat perlawanan dan rasa persatuan rakyat Banjar membuat perlawanan rakyat Banjar terhadap Belanda berhasil. Akibat kekalahan tersebut, Belanda yang marah membalas serangan tersebut dengan menyekap keluarga Pangeran Hidayatullah II. Dengan terpaksa, Pangeran Hidayatullah II harus keluar dari persembunyiannya untuk menyelamatkan keluarganya. Namun, sesampainya di istana, Pangeran Hidayatullah II ditangkap Belanda dan diasingkan di Cianjur. Pasca ditinggal Pangeran Hidayatullah II, Pangeran Antasari tetap melanjutkan perlawanan terhadap Belanda. Namun, sedikit demi sedikit, Perang Banjar semakin mendekati kekalahan. Ini terjadi karena pada saat itu Belanda memiliki pasokan senjata dan pasokan makanan yang lebih dan memadai. Dan pada saat itu, Belanda mendapatkan tambahan pasukan dari Batavia. Karena terus terdesak, Pangeran Antasari akhirnya memindahkan markasnya menuju ke Sungai Tewe. Perang Banjar mulai dimeredup ketika Pangeran Antasari jatuh sakit. Meskipun dalam keadaan sakit keras, keinginan Pangeran Antasari untuk melawan Belanda dan menjadikan Kesultanan Banjar sebagai wilayah berdaulat tidak padam. Tapi, pada akhirnya, Pangeran Antasari meninggal dunia pada Oktober 1862. Akibat meninggalnya Pangeran Antasari, perlawanan rakyat Banjar pada akhirnya dapat dipatahkan oleh pasukan Belanda. Perang Banjar berakhir pada tahun 1906 yang ditandai dengan kekalahan dari pihak Kesultanan Banjar. Korban di pihak Banjar lebih dari 6.000 jiwa. Sementara, korban dari pihak Belanda kurang lebih berjumlah 5.000 jiwa. Jadi gimana nih Historia Conqueror? Terasa banget kan perjuangan bangsa Indonesia di masa penjajahan Eropa? Dimulai dari pengusiran, pengkhianatan, hingga pembunuhan. Sudah sepatutnya kita sebagai rakyat Indonesia yang bertumpah darah satu untuk selalu menjaga dan menghormati perjuangan para pahlawan kita. Semua itu bisa kamu lakukan dengan cara mengikuti upacara bendera atau dengan cara memeriahkan lomba 17 di rumah kalian masing-masing. Sekian dari kami, goreng ikan campur bakmi. Goreng terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi kami. Semoga mendapatkan nilai yang bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice.